Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas mengenal sosok Habib Abu Bakar Gresik, sosok yang dijuluki rajanya para aulia. Habib Abu Bakar Gresik adalah salah satu habaib yang tersohor di Indonesia. Pemilik nama Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf itu lahir di Besuki, Situbondo, Jawa Timur pada 1285 H atau tahun 1869 M. Menurut Sidogiri, majalah aktual salaf yang diterbitkan Pondok Pesantren Sidogiri, putra dari Habib Muhammad bin Umar Assegaf ini tumbuh besar sebagai seorang yatim sejak usia 8 tahun. Ia pernah menimba ilmu di Seyun, Hadramaut pada 1923 H serta mempelajari ilmu fikih dan tasawuf. Selama di sana, ia belajar dari para ulama terkemuka seperti Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Ali Assegaf, hingga Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus. Ia kemudian pulang ke Besuki pada 1302 H dan menetap di Gresik pada 1305 H saat usianya 20 tahun. Seperti apa sosok Habib Abu Bakar Gresik? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Raja para aulia pada masanya. Sejak kecil, Habib Abu Bakar Gresik dikenal sebagai sosok yang rajin belajar. Bahkan setelah kembali dari Hadramaut, ia tak selalu menggunakan waktunya untuk belajar dan meminta ijazah atau berkah dari para ulama salaf saat itu. Hingga suatu waktu, ia dikisahkan mendapat ilham Rabbaniyah untuk beruslah. Dalam skripsi berjudul Pengaruh Habaib Abu Bakar bin Muhammad dalam mengembangkan majelis ruhah di kota Gresik yang ditulis Syafroatul Fajriyah. Setelah 15 tahun berkholwat, ia keluar setelah mendapat izin dari Allah SWT melalui gurunya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ia pun mulai perjalanan dakwahnya dengan membuka majelis taklim. Sejak saat itu banyak orang dari berbagai daerah hingga luar negeri datang untuk sekadar berkunjung. Bahkan sampai ada juga yang minta didoakan. Setelah dari keluar khalwatnya, ada banyak hal tak terduga yang terjadi terhadap beliau. Salah satunya, suatu hari ia tiba-tiba mengatakan telah bertemu dan dipeluk Rasulullah dalam keadaan terjaga. Terkait hal itu, para ulama dan aulia sepakat bahwa kedudukan orang yang telah bertemu Rasulullah dalam keadaan terjaga adalah kedudukan tertinggi. Mereka telah mencapai ittiba, peneladanan, yang sempurna atas Rasulullah SAW. Selain itu, ada banyak cerita tentang keistimewaan beliau. Salah satu yang paling populer adalah menjadi penyelamat kapal haji yang tengah diterjang badai dan ombak besar. Menurut kisah yang diceritakan oleh Habib Muhammad Al-Hamid, salah satu karomah Habib Abu Bakar Gresik ini terjadi saat tetangganya berangkat haji menggunakan kapal milik orang Belanda. Tetangga itu kemudian meminta doa agar perjalanan hajinya berjalan lancar. Ternyata dalam perjalanan, badai dan ombak besar datang. Kemudian ia pun berdoa dan bertawasul pada Habib Abu Bakar Gresik. Tak lama, tiba-tiba Habib Abu Bakar Gresik muncul dari dalam laut menggunakan pakaian lengkap seperti sedang berada di majelis. Sosok itu kemudian mengusap kapal tersebut dan seketika ombak langsung berhenti. Hal ini menjawab pernyataan beliau yang pernah mengaku sebagai seorang ahlu dardak. Beliau berkata, barang siapa yang berada dalam kesulitan dan ia memanggil namanya, maka dengan izin Allah SWT dan segala kebesarannya, beliau akan hadir di sisi orang tersebut. Kewalian dan kealiman beliau pun diakui oleh para ulama dan aulia pada masanya. Bahkan, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang Jakarta bahkan pernah berkata, Habib Abu Bakar adalah raja dari para aulia. Barang siapa yang memandang Habib Abu Bakar terhitung ibadah. Sosok yang rajin belajar dan tekun beribadah, tidak hanya menjadi ulama yang disegani masyarakat. Habib Abu Bakar Gresik adalah sosok yang rajin belajar dan tekun beribadah. Sejak kecil, ia telah dididik menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satu amalan yang selalu dijaga beliau adalah salat tahajud. Beliau juga dikenal memiliki semangat beribadah yang tak pernah padam. Pada suatu kesempatan, beliau pernah mengungkap alasan di balik semangatnya yang membara dalam beribadah. Sebagaimana dikutip dari majalah Sidogiri, beliau pernah berkata, "Aku berbahagia berjumpa dengan Allah." Bahkan sebelum meninggal dunia, beliau sempat berpuasa selama 15 hari. Hingga akhirnya,
Ia mengembuskan napas terakhir di usia 91 tahun pada Ahad malam Senin, 17 Zulhijjah 1376 H dan kini dimakamkan di Komplek Masjid Jami Gresik. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.